Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian Aba Bapa, Aba Bapa. Bapa
kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, Kau Tuhan, berat dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat padamu, ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepada, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Kami sembahmu Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami tunduk kepala di hadapan hadirat Tuhan. Hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kasih setia anugerah Tuhan dalam hidup kami di sepanjang hari. Semua karena anugerah Tuhan. Kembali kami ada di hadirat Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Sehingga semua kami yang hadir, kami dilawat, kami diberkati oleh Tuhan. Hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan pada sore hari ini. Urapan Allah turun atas setiap pelayanan hamba-hambamu, membawa kami untuk lebih dekat lagi dan lebih dalam lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ampuni, kuduskan, sucikan, layakan kami. Kami buka ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya buka ruang kesaksian bagi yang mau bersaksi, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya mau bersaksi. Ada satu keluarga yang anaknya itu keras kepala, tidak mau ketemu dengan orang tuanya. Karena mungkin ada masalah rumah tangga, sehingga bapaknya pergi dari rumah sekitar mungkin 2-3 tahun. Tetapi lewat cara Tuhan anak itu sakit. Perutnya ini sakit pindah-pindah, panas tapi pindah-pindah di perutnya. Jadi panggil saya doakan. Setelah saya doakan, saya bilang, Aldo, namanya Aldo, kamu harus panggil bapak kamu dan kamu damai sama bapak kamu. Karena sejelek-jeleknya orang tua kita, bagaimanapun dia, apapun yang dia lakukan, itulah orang tua kamu. Baik ibu kamu maupun mama kamu. Dia diam, dia bilang, saya tidak mau ketemu bapak. Tetapi saya bilang begini, kalau maafin saja, hanya cuma kata-kata, tidak bisa, harus ketemu. Terus tidak lama kemudian, saya pulang, dia keras, pokoknya dia tidak mau ketemu bapaknya. Mamanya nangis, Aldo, kamu cuma anak satu-satunya, mama takut kalau ke depannya kamu ada apa-apa, mama tidak mau apa yang terjadi dalam hidup kamu, nanti mama bunuh diri dan biar saja mama mati. Saya bilang, Bu, tidak usah ngomong begitu, Bu, tidak boleh. Saya kembali ke kamar, saya berdoa, Tuhan jamah hatinya Aldo Tuhan supaya dia bisa bertemu dengan ayahnya. Sekitar jam 12:30 ayahnya datang. Saya bilang ayahnya, Pak, Papa masuk, kan kamar pintunya lagi tidak tertutup, Aldo lagi tidur. Saya bilang, Pak, masuk langsung peluk anak itu. Dia tidak mungkin berontak. Dan betul, ayahnya datang, masuk, mereka saling merangkul satu sama lain. Saya sudah tahu, tapi saya sengaja, saya bilang sama mamanya, nanti kalau sudah bapaknya sudah datang, ibu datang panggil saya, kita doa. Sudah tidak lama kemudian, mamanya datang, bilang, Bu, naik ke atas, ke lantai 2, tolong doakan. Sudah, saya naik, saya bilang, ayo saling pelukan. Inilah waktunya, sekian tahun kalian berpisah. Bapaknya berpisah sama mamanya, sama anaknya, jadi mungkin hilang kasih sayang, begitu. Sudah, mereka rangkul satu sama lain, saya doakan. Saya bilang, inilah waktunya Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada seorang pun yang mengeraskan hati. Sekeras-kerasnya hati kita, tetapi kalau Tuhan yang rubah, Tuhan yang ubahkan, tidak ada seorang pun yang membantah kuasa Tuhan. Puji Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan saya doakan, karena waktu itu anak itu tidak mau ketemu bapaknya. Saya takut bapaknya masuk, ada apa-apa, kan begitu. Saya tidak mau ketemu bapak. Saya maafin, tapi saya tidak mau ketemu bapak. Tetapi puji Tuhan, bapaknya masuk, langsung peluk dia, rangkul dia. Saya masuk, saya bilang, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Jadi ada pertemuan yang indah keluarga. Saya bilang, rumah tangga hari ini dipulihkan oleh Tuhan, Aldo dipulihkan oleh Tuhan, bapaknya juga dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah rumah tangga ini kembali seperti semula Allah tetapkan. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Haleluya. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar dan sulit yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Sulit untuk kita mendamaikan manusia, tetapi kalau Tuhan yang pertemukan, segala sesuatu itu berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian, bagaikan bejana siap dibungkuk. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui
dalam perjalanan iman kami Tuhan, semakin memuliakan nama-Mu. Engkau terus menuntun dan memimpin kami Tuhan, dengan setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Bawa kami untuk kami berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Bawa kami untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami Bapa, senantiasa untuk kami semakin dalam lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat amat baik bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan menuntun dan memimpin kami Tuhan. Memberikan kekuatan dalam hidup kami, memotivasi kami untuk kami terus berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran firman Allah yang berabad-abad, sehingga kami semakin mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berfirmanlah kepada kami. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Setelah kita memuji Tuhan, setelah kita menyembah Tuhan, dan kita mendengarkan kesaksian yang bagus, kesaksian yang sangat memberkati bagi kita semua, bagaimana Tuhan memulihkan sebuah keluarga yang sempat mengalami persoalan masalah di dalam keluarga tersebut. Puji Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita membuka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Kita akan perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi karena ayat ini cukup panjang, kita membaca saja di dalam ayat yang ke-10, berbunyi demikian. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Puji Tuhan. Kalau kita melihat ayat-ayat ini adalah merupakan surat yang Paulus tulis kepada seorang hamba Tuhan muda yang bernama Timotius. Di dalam bagian ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dan memberikan sebuah dorongan untuk dia tidak akan mundur dengan situasi apapun yang terjadi. Nah, di dalam bagian ini, di dalam perikop ini, Rasul Paulus memulai dengan sebuah pengalaman, sebuah situasi di mana Timotius selama dia mengikuti Paulus sebagai seorang rasul, dan Timotius adalah seorang hamba Tuhan muda, kalau dapat kita katakan, yang kita ketahui adalah pengerja. Nah, Timotius ini adalah pengerja dari Rasul Paulus. Sebagai seorang hamba Tuhan yang lebih senior, wajiblah Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius di dalam pelayanannya. Di dalam dia melayani Tuhan, Paulus nasihatkan, ingatkan kepada Timotius bahwa dia harus tetap bertekun kepada Tuhan. Nah, di dalam bagian ini, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku. Kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini adalah merupakan sebuah sifat pribadi dari Paulus yang dia telah tunjukkan kepada Timotius selama Timotius mengikuti Paulus.
Nah, Paulus ingatkan kepada Timotius, kamu adalah hamba Tuhan yang telah banyak mengikuti cara hidupnya, pendiriannya, imannya, banyak hal telah diikuti dan dilihat oleh Timotius dalam perjalanan pelayanan Paulus. Tetapi Paulus katakan kepada Timotius bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, dia akan banyak menghadapi penganiayaan. Dia akan banyak menghadapi kesulitan. Dia akan banyak menghadapi hal-hal yang membuat hidupnya tertekan. Dan Paulus sudah katakan kepada dia bahwa kalau kita melihat di ayat selanjutnya, Paulus katakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, di dalam bagian ini, dalam ayat yang ke-11 ini, Paulus ingatkan, Timotius, kamu sudah ikut menderita. Kamu sudah banyak pengalaman. Pertama dia katakan di ayat yang ke-10, Timotius mengikuti segala sesuatu yang Paulus lakukan dan yang Paulus ajarkan dan yang Paulus teladankan kepadanya. Sekarang dia katakan, Timotius pun sudah mengalami penderitaan itu, sudah mengalami kesusahan. Dan ternyata itulah yang membuat iman Paulus semakin bertumbuh. Dan Paulus yakin Timotius akan mengalami hal ini. Ada dua hal yang besar yang Paulus sampaikan kepada Timotius, bagaimana supaya iman dapat bertumbuh. Supaya iman dapat bertumbuh, supaya iman Timotius ini dapat bertumbuh, Paulus katakan ada dua hal yang besar yang harus dilakukan dan akan dialami oleh Timotius. Yang pertama, Paulus katakan bahwa Timotius akan mengalami penderitaan. Tetapi justru dengan penderitaan itu, iman Timotius akan bertumbuh. Penderitaan Timotius dalam pelayanannya akan membuat imannya bertumbuh. Karena Paulus sudah ingatkan bahwa Timotius sudah mengikuti teladannya Paulus. Dan Timotius sudah pernah mengalami penderitaan dan dia sudah lihat dengan penderitaan itu Paulus dapat bertahan. Paulus tetap bertahan. Paulus imannya semakin bertumbuh. Bukannya Paulus meninggalkan Tuhan, tetapi justru dengan penderitaan-penderitaan itu membuat imannya bertumbuh. Dan Paulus juga ingatkan Timotius bahwa ketika penderitaan yang dia alami dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, itu adalah bagian di mana Timotius akan mengalami pertumbuhan iman. Jadi pertama, dengan penderitaan, dengan pengalaman-pengalaman yang pahit, akan membuat iman Timotius bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan mengalami hal ini. Anak-anak Tuhan akan ada pada situasi di mana mereka mengalami hal-hal yang sulit. Tetapi justru disitulah iman bertumbuh. Disitulah iman mulai bertumbuh. Karena di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau kita membaca ayat ini, seolah-olah ini menjadi cap atau stempel bagi setiap orang percaya. Bahwa orang percaya akan menderita, orang percaya akan mengalami aniaya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus, penganiayaan itu justru bukan membuat orang percaya itu meninggalkan Tuhan. Justru dengan penderitaan-penderitaan itu membuat orang percaya semakin lebih kuat imannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita harus mengalami hal-hal seperti ini, percayalah, pengalaman Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang banyak mengalami penganiayaan,
Dan justru itu yang membuat imannya bertumbuh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pun akan mengalami seperti itu. Iman akan bertumbuh. Ketika kita ada dalam satu situasi yang sulit, ada dalam situasi yang tidak mengenakan, jangan takut. Jangan khawatir. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan disitulah iman kita bertumbuh. Dengan pengalaman-pengalaman seperti itu membuat kita bertumbuh iman kita. Semakin kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi masalah dalam hidup kita, kalau kita menghadapi kesusahan dalam hidup kita, penderitaan dalam hidup kita, iman kita akan bertumbuh kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita yakin bahwa iman kita akan bertumbuh di balik setiap persoalan yang kita alami. Iman kita akan bertumbuh di balik setiap penderitaan yang kita alami. Penderitaan itu terjadi, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita menjadi anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh, iman yang bertumbuh. Jangan menghindar dengan segala penderitaan, kesusahan yang kita alami di dalam dunia saat ini. Jangan kita takut dengan segala kesusahan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Disitulah iman kita akan bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, dengan segala penderitaan itu, itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Dengan segala kesusahan yang kita alami, itulah yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir dengan segala kesusahan yang akan kita alami. Memang kita akan mengalami itu, tapi yakinlah, disitulah iman kita bertumbuh. Dan semakin kita percaya kepada Tuhan, dan semakin kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua adalah iman kita bertumbuh ketika kita belajar, ketika kita mendengar, membaca firman Tuhan. Disitulah iman kita bertumbuh. Disitulah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, karena kita mendapatkan makanan-makanan rohani. Rohani kita menjadi tumbuh subur, iman kita bertumbuh ketika kita mendengar, ketika kita membaca, ketika kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu. Jadi yang kedua adalah iman kita bertumbuh karena kita membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan itu. Ayat selanjutnya dia katakan, tetapi hendaklah engkau berpegang teguh pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Paulus mengingatkan Timotius bahwa engkau dari kecil sudah tahu firman Tuhan. Engkau dari kecil sudah mengenal firman Tuhan. Paulus yakin dengan semua apa yang pernah dialami dan dilakukan oleh Timotius ketika dia dari kecil, dia senang membaca Alkitab, dia suka merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang menjadi modal bagi Timotius untuk bertumbuh imannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita merenungkan firman Tuhan itu akan menjadi modal kuat bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, entah firman Tuhan itu menegur, menemplak kita, itu berarti Tuhan mau kita hidup benar. Entah firman Tuhan itu keras bagi kita, itu berarti Tuhan mau supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu seperti cermin, kita dapat melihat kehidupan kita lewat firman Tuhan. Kita dapat mengetahui keberadaan hidup kita lewat firman Tuhan. Karena di ayat selanjutnya dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-16,
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Dia katakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu yang ditulis dan diilhamkan Allah untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Tadi saya katakan bahwa firman Tuhan itu seperti cermin. Kita dapat tahu kesalahan kita ketika kita melihat, membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita melakukannya. Di balik semua itu, di dalam semua ketika kita melakukan firman Tuhan, ada satu kekuatan yang kita rasakan. Ada satu kekuatan yang kita alami ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan. Di saat kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan itu. Firman Tuhan mungkin menghajar kita. Kalau kita ditegur dengan firman Tuhan, jangan marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita merasa tertemplak dengan firman Tuhan, merasa tertegur dengan firman Tuhan, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Mari kita perbaiki itu. Dan biarkan Tuhan mengubah hidup kita. Biarkan Tuhan memperbaharui hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang berkenan. Dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kedua hal inilah yang menjadi modal bagi kita untuk kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai makanan rohani yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadikan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani yang menyegarkan kita. Kalau firman Tuhan harus mengajar kita untuk hidup benar, lakukanlah itu. Kalau firman Tuhan berbicara kepada kita untuk memperbaiki segala hal-hal yang tidak berkenan, biarkan firman Tuhan mengubah hidup kita. Biarkan Tuhan mengubah hidup kita. Dan kita jangan pernah merasa kecewa ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Karena Tuhan mau kita hidup benar. Kalau kita mau hidup benar, izinkan Tuhan untuk memperbaiki hidup kita lewat firman Tuhan. Jangan pernah alergi dengan firman Tuhan yang keras datang kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita hidup benar. Tuhan mau iman kita bertumbuh. Di sanalah kita dapat bertumbuh. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan, itu akan mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan. Itu akan mendorong kita untuk memperbaiki apa yang salah dalam hidup kita. Kalau ada yang tidak benar, firman Tuhan akan menegur kita. Supaya kita menjadi benar. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ayat yang ke-17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap manusia diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi kita masing-masing oleh Tuhan diperlengkapi perbuatan yang baik. Artinya masing-masing kita akan mendapatkan, akan dilengkapi oleh Tuhan dengan segala hal, segala sesuatu yang benar untuk kita dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu. Sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dari setiap persoalan yang kita alami, kita berbeda. Persoalan kita masing-masing berbeda. Satu dengan yang lain kita berbeda. Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, masing-masing punya persoalan, tanggungannya berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Sesuai dengan kekuatan kita.
Dan firman Tuhan berkata, dia memberikan kepada kita pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan berikan itu, Tuhan yakin kita sanggup. Tuhan yakin kita sanggup. Kenapa? Karena Tuhan pun berperan di sana untuk memampukan kita, untuk menyanggupkan kita melakukan hal-hal yang berkenan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal ini. Pertama, bahwa iman kita akan bertumbuh, hidup kita akan benar di hadapan Tuhan ketika kita ada dalam situasi-situasi yang sulit. Persoalankah itu? Penganiayaan dalam hidup kita itu berbicara persoalan, berbicara tentang kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Disitulah iman kita bertumbuh. Dan yang kedua tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita diajar oleh Tuhan lewat firman-Nya, untuk supaya kita memperbaiki, firman Tuhan memperbaiki, mendidik kita menjadi orang benar. Kita siap dididik oleh Tuhan kalau kita mau menjadi orang benar. Kita siap untuk ditegur oleh Tuhan supaya kita menjadi orang benar. Disitulah iman kita bertumbuh. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Asal kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Dan iman kita semakin diteguhkan. Iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Jangan takut dengan situasi keadaan sekarang ini. Percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita dengan caranya Tuhan. Karena tadi ayat yang kita sudah baca, Allah memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan kita. Masing-masing diperlengkapi oleh Allah. Diberikan kekuatan dengan caranya Tuhan. Kalau kita menghadapi penderitaan, masalah, Tuhan berikan kepada kita dengan kekuatan kepada kita dengan caranya Tuhan. Dan berbeda-beda, semuanya berbeda-beda. Tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk kita dapat hidup benar. Puji Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Puji Tuhan, mari saya mengundang kita untuk tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu yang memberikan kepada kami pemahaman baru di dalam Engkau, yang membuat kami bertekun kepada Engkau, membuat kami tetap setia kepada Engkau, sehingga iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, tolong mereka semua, apapun yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Apakah mereka sedang menghadapi penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan tolong jamalah setiap jemaat Tuhan yang ada. Jamah mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak berdaya dengan segala masalah yang dihadapi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sukacita kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami semua. Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang ada. Berkatilah dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita,
mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.